Jamaah Taklim Angkasa 56 yang berbahagia di mana saja berada. Inilah petunjuk Allah dalam agama kita, agama Islam, bahwa seorang hamba yang berdosa pada Allah Subhanahu wa taala punya kesempatan untuk diampuni. Jadi yang pertama, Allah setiap kita lahir, anak cucu Adam lahir, Allah titipkan satu malaikat untuk menjaga dia dari segala tipu daya syaitan. Tapi sayang, ternyata saudara-saudara sekalian, manusia nggak paham. Jadi ketika dia lahir sudah dititipkan satu malaikat yang terus malaikat mengawasi dia, menjaga dia kemana saja begitu. Katakan seperti itu umpamanya. Satu orang lahir, diikutin dia. Kemana saja dia ikut. Nah, manusianya yang nggak paham agama ini merasa nggak enak diikutin. Ya, kan kalau diikutin kemanapun dia berbuat jadi ketahuan. Iya kan? Akhirnya dia usir, sudah sana nggak usah diikutin saya. Biar dia gantilah saudara-saudara sekalian yang menjaga dia dengan makhluk manusia atau makhluk gaib lainnya. Akhirnya makhluk manusia yang menjaga dia pada saat dia kelihatan, tapi pada saat dia masuk kamar di saat malam hari kan nggak tahu manusia apa yang dilakukan. Tapi kalau malaikat kan tahu semua. Nah, ini atau manusia biasanya cari ilmu gaib, ilmu hitam untuk jadi pejabat, cari dukun, untuk jadi pegawai cari dukun, untuk jadi preman cari dukun. Ilmu itu yang menjaga dia, gaib-gaib yang menjaga itu kepada dirinya. Akhirnya malaikat yang menjaga dia diusir, sementara dia ganti menjaga dia gaib tadi. Ilmu hitam tadi, jin, setan tadi. Yang akhirnya kalau dia ambil ibadah, dia berbuat baik, setannya jauh. Kalau dia berbuat jahat, dia zina, dia berbuat jahat, setannya dekat membantuin. Terbalik jadinya sudah, ditipu kita. Malaikat yang tanpa bayaran menjaga kita, kita buang, kita nggak terima, sementara gaib-gaib yang lain yang menjaga dia diterima. Akhirnya dia tidak bisa berbuat baik karena dilarang oleh gaibnya. Makanya orang yang punya ilmu hitam, dengar suara azan aja dia telinganya ditutup, nggak mau dia dengar suara azan. Jadi saya kadang-kadang agak sedikit curiga kalau ada orang yang disuruh sholat nggak mau. Teman-temannya pada sholat, dia minggir aja nggak mau sholat. Jangan-jangan dia punya ilmu preman nih. Jangan-jangan dia punya preman, setan yang ada di dalam dirinya yang benci kepada ibadah. Supaya dia sesat, supaya dia tidak diterima tobatnya. Bahkan sampai meninggal pun dia belum mau tobat. Sampai waktunya meninggal, ajal datang, dia masih tetap tidak mau sholat, tidak mau tobat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah begitu, saudara-saudara sekalian, dia yang membawanya sendiri dirinya untuk tidak baik. Jadi oleh karena itu, mari saudara-saudara sekalian, bertobatlah sebelum kematian tiba. Bertobatlah selama ruh masih ada di jasad kita. Seberapa banyak dosa yang dilakukan seorang hamba, selama dia bertobat sebelum kematian datang, Allah pasti terima tobatnya. Dulu saudara-saudara, seorang Wahsy yang pernah membunuh pada saat perang Uhud, Hamzah paman Nabi ditombak oleh Wahsy. Kemudian setelah mati dibelah dadanya. Kemudian hatinya diambil, dimakan oleh yang namanya Hindun, seorang wanita. Begitu ganasnya, begitu sadisnya. Sudah dibunuh, dibelah dadanya, dimakan hatinya, dikunyah. Nah, karena sangat jahatnya dia merasa. Setelah Islam putuh Mekah, setelah Islam sudah menang semua, dia mendengar dan tertarik mau masuk Islam. Ceritanya begitu kan tadi dibaca.
Dia dengar Islam itu hebat, dapat mengampuni dosa, lalu dia kirim surat sama Rasul memberitahu dia tertarik sama Islam. Tapi bagaimana cara Islam menurut Al-Quran? Dijawab yang pertama, bahwa dosa-dosa besar itu tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia kirim surat lagi, itu berat rasanya, tapi saya tetap mau Islam. Turunlah ayat surah Az-Zumar ayat 53, kul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Nabi menjawab, wahai hamba-hamba yang telah banyak dosa. Dia zina, dia membunuh orang dan sebagainya. Kalau dia mau bertobat dan masih ada umurnya, maka Allah terima. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah yaghfiru dzunuba jami'an, akan mengampuni dosa semua. Dosa zina, ya dosa musyrik, semua diampuni oleh Allah. Kalau dia lakukan itu selagi masih ada umurnya, sebelum kematian tiba. Jamaah sekalian yang berbahagia, dosa musyrik, dosa membunuh, itu adalah dosa yang paling besar. Seandainya dosa musyrik itu dia bawa mati, maka dan dia sendiri belum bertobat, maka dosa itu tetap terbawa sampai hari kiamat, sampai di yaumil mahsyar, dan tidak terampuni, saudara. Oleh karenanya dosa musyrik dan dosa membunuh, dia harus taubat sebelum kematian datang. Kalau tidak, maka orang lain yang memintakan ampun kepadanya tidak diterima Allah karena dosa musyrik tadi. Adapun dosa-dosa yang lain selain musyrik, kebawa mati dia, tapi dia tidak musyrik, maka dia akan diazab di dalam alam barzah sebanyak dosa itu yang akhirnya nanti akan diampuni Allah semua. Jadi itulah pengertiannya di sini. Nah, kecuali dosa musyrik, dia sendiri yang harus meminta ampun. Dia sendiri yang harus bertobat. Oleh karenanya di sini datangnya ayat ini, turunnya ayat ini berhubung dengan orang-orang musyrik yang datang kepada Rasulullah. Apakah bisa dosa kami diampuni? Kata Allah, bisa. Jawabannya bisa, asal kamu memohon ampun, kamu Islam. Kamu menyerah diri pada Allah sebelum kematian datang. Jamaah sekalian yang berbahagia. Oleh karena itu, begitu pentingnya taubat buat seseorang agar dosanya diampuni, baik yang musyrik maupun dosa-dosa lain. Sebelum taubat atau sebelum kematian datang. Ini ayatnya, semua dosa yaghfiru dzunuba jami'an, Allah akan ampuni semua. Tetapi kalau dia tidak bertobat secara pribadi atas kesalahan kemusyrikannya, ke bawah mati, maka siapapun boleh ditahlilin berapa hari, seberapa malam, dibacain Quran, semua tidak diampuni Allah, kecuali pribadinya dia sendiri yang bertobat. Adapun dosa-dosa lain akan diampuni Allah atas permintaan saudara-saudaranya, anak-anaknya, dan sebagainya. Ini yang penting kita garis bawahi. Para jamaah sekalian yang berbahagia. Di sini saudara-saudara syarat taubat. Dosa yang sudah banyak dilakukan oleh seorang hamba. Dosa apa? Yang pertama, dosa. Islam itu adalah mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Mengerjakan perintah seperti sholat, puasa, ibadah haji, bayar zakat, dan lain-lain yang menjadi kewajiban. Di sisi lain, kita dilarang untuk mengerjakan apa yang dilarang Allah. Jangan dikerjakan. Kalau itu kita lakukan, dua-duanya dosa. Dosa meninggalkan perintah Allah, dosa mengerjakan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini saudara-saudara. Jadi dosa yang banyak itu cara mengurainya, prosedurnya melalui tobat. Jadi apa itu tobat? Kembali
aktif. Berhenti dari melakukan kesalahan atas kesadaran, ya, berhenti, stop melakukan perbuatan yang salah, aktif melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobat itu bukan diam. Ada orang yang sudah tobat, nggak judi, nggak berbuat maksiat, tapi belum ibadah. Itu nggak benar. Jadi tobat yang baik adalah berhenti dari berbuat maksiat, aktif untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beri contoh, perjalanan kita Jakarta Surabaya ini 12 jam. 12 jam kalau kita berangkat dari jam 6 pagi, jam 6 sore kita mesti sampai di Surabaya. Sementara karena perjalanan kita ya keliru, ke kanan, ke kiri, entah ke gunung dulu, akhirnya waktu sudah hampir sampai ke Surabaya, sudah jam 4 katakan, tapi masih jauh perjalanannya. Keliru kan? Bagaimana kita cara cepat, cara jalan pintas setelah kita sadar bahwa kita ini perjalanan kita salah. Justru bukan ke Surabaya, ke tempat yang jauh. Sedangkan kita harus sampai di Surabaya jam 6. Bagaimana caranya? Nah, kita mesti jalan pintas, yaitu dengan cara taubat. Dengan taubat itulah kita sampai ke perjalanan tepat waktu, walaupun sisa waktu yang tinggal 2 jam tadi. Itu maknanya seperti itu. Bagaimana caranya supaya taubat kita bisa diampuni Allah? Yang pertama, saudara-saudara, lakukan belajar. Kalau dia belum bisa, belum paham, segera belajar. Lakukan. Ambil guru, cari guru, belajar bagaimana caranya. Kalau dia belum bisa sholat, belajari sholat. Kalau belum bisa baca Quran, pelajari baca Quran. Sholat wajib, sholat sunnah, pelajari semua. Sambil belajar, sambil bekerja. Diamalkan. Yang kedua, dia harus banyak puasa, ya, puasa Senin Kemis atau dia puasa tiap hari. Karena dengan cara dia berpuasa, hatinya jadi tambah lembut, tambah semangat beribadah, dosanya diampuni. Yang ketiga, sambil mengucapkan istighfar, ya, banyak istighfar, perbanyak istighfar terus. Jadi tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, udah nggak main HP lagi, istighfar terus. Karena kalau main HP 2 jam nggak terasa, tapi kalau dibanding dia istighfar 2 jam itu udah berapa ribu dia istighfar. Yang keempat, ya, dia baca Quran kalau bisa, kalau belum bisa baca kulhu yang banyak. Yang kelima, dia sholat malam. Mulai dia bangun malam, sebisa dia. Yang keenam, saudara-saudara sekalian, dia mulai mengeluarkan rizki yang ada yang dia dapati, yaitu sedekah. Kalau itu dia lakukan, itu jalan pintas yang cepat diampuni dosanya, dan kembali di saat kematian tiba, di saat ajal tiba, Allah ampuni dosanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, begitulah cara taubat. Jadi aktif. Bukan sekadar berhenti atau stop dari melakukan perbuatan jahat, tapi aktif melakukan amal-amal baik. Illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang sudah bertobat dan beramal soleh, maka mereka itu akan diganti amal-amal jahatnya, atau dia harus berganti yang tadinya dia melakukan aktivitas yang jahat, yang sayyiat, dia ganti dengan amal-amal yang soleh. Jamaah sekalian yang berbahagia, innallaha la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik dan mengampuni dosa selain musyrik. Ini demikian itu bagi orang yang dikehendaki. Yang dimaksud tidak mengampuni dosa musyrik kalau ke bawah mati. Tapi kalau masih hidup, dia minta ampun dari kemusyrikannya, Allah ampuni. Demikian para jamaah sekalian, singkat saja, kita perbanyak kalau ada yang perlu bertanya. Demikian sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.